قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram azani Allah wa iyyakum. Kajian kita malam ini masih melanjutkan tema yang saya sampaikan 1 bulan yang lampau, yang insya Allah antum sudah pada lupa. Ya, insya Allah kayak klalen, yaitu tentang keajaiban sodakoh. Oh iya, kenapa lupa? Catatannya juga udah dibikin bungkus kacang. Klalen naroega kaya mah. Ya, ikhwan, ada banyak ibadah yang Allah bebankan kepada kita, tapi di antara sekian banyak ibadah itu, saya belum pernah mendapatkan satu jenis ibadah yang manfaatnya sangat banyak disebutkan dalam hadis-hadis sahih, bahkan bagi kepentingan duniawi kita, yang melebihi dari ibadah sedekah. Sayangnya, justru sedekah ini perkara yang paling berat untuk kita amalkan bersamaan dengan itu. Padahal andai kita tahu dan mengimani betapa sedekah ini memiliki keajaiban yang tidak didapatkan pada ibadah lain, niscaya kita akan termasuk orang yang berlomba-lomba untuk mau sedekah, karena dahsyat dan kehebatan fadilahnya dalam sedekah ini. Pada pertemuan yang lampau saya telah menyebutkan, kalau saya tidak salah ingat, 5, semuanya ada puluhan, ya, lebih dari 30, ya, fadilah sedekah ini, keutamaan sedekah, kehebatan sedekah. Saya baru menyebutkan 5, ya, yang saya sampaikan di bulan lalu. Sebagai persepsi, saya sebutkan yang sudah dulu, singkat aja yang kemarin sudah saya bahas, tapi tidak akan saya ulang, menyebutkan pokok pentingnya aja, kesimpulan yang kemarin. Pertama, sedekah itu burhan, bukti nyata, real. Kata Nabi SAW, was-sedaqatu burhan. Bukti keimanan seseorang, indikasi realnya bukan diukur Anda sholatnya kayak apa, puasanya bagaimana, rajin nenen enggak, rajin ngemis enggak, bukan. Rajin ngemis, puasa ngemis maksudnya, bukan. Tapi apa? Bukti nyata. Ente pengen lihat orang ini beriman bener enggak nih? Yang gampang diindrawi. Lihat sejauh mana as-sedaqah, semangat sedekahnya itu. Was-sedaqatu burhan, kata Nabi SAW. Para ulama menjelaskan hadis ini, ay dalilun ala imanil mu'minina wa ikhtilafihim 'anil munafiqin. Sedekah itu merupakan indikator, dalil. Ya, sebagai Anda pengen membaca indikasi orang ini iman atau munafik, lihat sejauh mana dia semangat sedekah, gampangnya gitu. Bukan sejauh mana dia rajin puasa, Nabi Dawud puasa, ya Ayyamul Bid apa, bukan. Tapi sedekah. Ini nih sedekah. Sebab memang sedekah ini paling berat, pertarungan. Makanya ente kalau mau sedekah, maukah? Pengen ngetok nasi ube kayak ngelolos keris, abot. Aduh, antep. Sebab memang burhan, sedekah mah.
betul. Ibadah lainnya, kasar kata gampang Pak. Ya, sholat sunnah dia maghrib, gampang nggak Pak? Taltul, 2 menit lagat. Model kita kan gitu, ya kan? Baca Quran, ya gampang lah ibarat kata, betul. Yang lain masih gampang. Yang berat sedekah, sebab bab fulus AKE. Bagus bab fulus, rada mengkerti. Ya, makanya as-sodaqah burhan. Pengen lihat orang ini, wah bagus imannya. Lihat, tangannya genggam, apa buka, wis gampang. Sing katon wae lah, sing beli katon mambu temen. Jelas? Ini. Kedua, ya, sedekah penyelamat dari api neraka. Kemarin sudah saya sampaikan hadisnya, ya. Sampai kata Nabi, wattaqun nar walau bisyaqi tamrah. Ya, takutlah kamu kepada api neraka sekalipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Kenapa Nabi SAW sampai mengibarkan takut kamu dengan api neraka? Cara penyelamatannya sedekah walau setengah biji kurma. Nabi bukan dengan berpuasa, tapi bukan dengan sholat atau apa. Tapi di sini fokusnya penekanannya apa? Sedekah, walaupun sedekah Anda itu tadi hanya setengah kurma siji dibagi loro, sedekahkan setengahnya. Karena sedekah ini memang burhan. Paham nggak? Nah, ini yang ketiga, sedekah dapat meredam murka Allah. Ya, inna sadaqatu sir tutfi'u ghadabar rabb. Ya, sedekah, terutama sedekahnya yang sembunyi-sembunyi, maka itu dapat meredam murka Tuhan. Ya, itu sudah saya sampaikan, enggak saya ulang lagi. Jadi ketika Allah marah kepada kita akibat banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah bisa menunda hukuman kepada kita lewat sedekah. Saat ngamuk Allah bisa menang sedekah. Ini sedekah ini dasar ikhwan, jangan main-main. Ya, keempat, sedekah dapat menghapuskan kesalahan, dosa, kekeliruan. Ya, sampai kata Nabi SAW, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Api bisa dipadamkan dengan air. Maka dosa kita bisa pengen padam, bisa. Dengan apa? Siram dengan sedekah. Plepes, dosa semua gede Pak. Siram kalau sedekah plepes, cilik man. Tapi nyiramnya kalau sedekah, sanggup beli. Ini tarung-tarungan gitu. Ya, kalau yang tadi ibadah yang lain bagus, ya bagus. Paling tinggi pertama ibadah badaniyah, as-shalah. Karena pembeda iman dan kafir udah nggak usah dibahas itu mah. Tapi yang punya manfaat lain yang sisinya besar, sedekah. Ya, yang kelima, sedekah. Seseorang semua nanti ketika mati dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ribuan tahun kita berdiri. Saat itu tidak ada yang mampu melindungi kita selain Allah di padang mahsyar itu. Dan salah satu sebab syariah kita bisa terlindungi di padang mahsyar dari ganasnya, dahsyatnya padang mahsyar lewat sedekah. Kata Nabi SAW, Ibnu Hibban 3310, ya, disohikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' 4510. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sampai hari pengadilan selesai. Nanti di padang mahsyar semua orang panas. Yang bikin adem apa? Sedekahnya. Sampai nanti diputuskan selesai semua dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir kiamat. Kita disidang satu-satu, panasnya naudzubillah, yang bisa melindungi sedekah. Amal sedekah. Pengen adem di padang mahsyar? Sedekah. Kunci sedekah ini penentu. Jangan bicara kalau tauhid apa, ya itu mah tauhid apa mah sudah nggak usah dibahas, syarat mutlak itu mah. Maksudnya amaliyah ini kita ceritanya, paham nggak? Jelas ya? Jadi sedekah ini penentu banget. Betul, kemarin sudah sampai kelima ya. Sekarang yang belum, mulai keenam, ini belum sekarang. Nih, Ustadz, saya sakit lama. Bu sakitnya ora jelas Ustaz. Cari wong kene dokter entok
dokternya dukun untuk dukune. Padahal memang dukun boleh, nggak boleh. Ya udah Ustaz berobat kemana-mana. Dokter ini, wah spesial apa, abis dah. Psikolog, psikiater, abis. Nggak sembuh-sembuh. Gimana ini Ustaz? Maka dalam hadis riwayat Tabrani, nomor hadis 10.196, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 744, hasan li ghairi. Hadis ini hasan karena adanya jalur pendukungnya. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obati penyakit kalian dengan sedekah. Jangan-jangan kita ini, sakit kita diakibatkan kita tidak seimbang sedekah kita. Maka antum dokter spesialis di bae sing endase botak sekalipun pakare saking pakare. Angger diwaras. Angel. Sebab kesembuhan tetap di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan dokter. Dokter sehebat apapun, tetap kunci penyembuhannya ala takdirillahi azza wa jal. Betul? Makanya kita berobat, dokter ahli ini, ahli itu. Ustaz, di ini sudah nggak ada apa-apa, tapi sakit nggak hilang-hilang. Kenapa? Jangan-jangan muaranya masalah sedekah. Ada banyak harta orang lain yang masih di tangan kita, yang kita makan secara zolim, atau hak-hak orang-orang fakir miskin dan sebagainya yang kita makan. Sehingga Anda berobat kemanapun, jangan harap Anda bisa sembuh. Los mendibai, angel. Angel. Ada kesalahan kita. Maka kata Nabi SAW, dawu mardokum, dawu, ya obati, ada wadawa, ya antum pernah baca kitab begitu ya. Mardok, ya mardokum, mari, ya sakit-sakit Anda, bisodakoh, dengan cara sedekah. Makanya ada kisah menarik, ikhwan. Ibnu Syaqiq rahimahullah menceritakan suatu ketika ada seorang yang mengadu kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, pakar hadis kenamaan, pakar hadis, pakar fikih, ahli zuhud, Ibnul Mubarak rahimahullah. Orang ini datang lalu cerita, kalau bebasnya, wahai Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, aku ini sudah 7 tahun dengkulku, dengkul, lutut, dengkulku, wah ngerti. Lututku ini 7 tahun keluar nanah, terus nanah darah. Jangan tanya tabib, dokter, abis dah dokter, pakar-pakar sikil, pakar sikil. Ya, pakar tulang, pakar kaki, pakar penyakit, habis udah saya berobat. Tetap tidak membuahkan hasil yang saya harapkan. Wahai Imam, berikan saya arahan. Bagaimana sekarang? Kata Ibnul Mubarak rahimahullah gini. Antum sekarang cari daerah yang di situ daerah gersang, tidak ada air. Daerah situ masyarakatnya payah, kalau pengen cari air gak ada. Bikin kamu sumur, bor, gratis untuk masyarakat situ. Sedekahkan atas namamu. Jadi kamu bikin, ya, cari daerah mana nih yang minus. Masyarakatnya melarat, pengen cari air bersih sulit. Kamu bikin, dananya dari kamu, sedekahkan atas nama kamu, untuk kamu sendiri. Jalankan ini, kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Maka orang ini segera menjalankan perintah Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau sedekah, tidak lama, hanya hitungan beberapa waktu, qadarullah, Allah sembuhkan lutut tadi tanpa kedokteran. Lewat sebab Ibnul Mubarak rahimahullah tahu, sodako ini salah satu kunci yang menjadikan Allah menyembuhkan luka. Bisa dipahami, kawan? Ya, salah satu sedekah kan sodako yang terbaik itu apa, ikhwan? Kalau kita ini kalau sodako ceritanya masjid. Padahal nggak mesti begitu. Antum bisa sodako itu tadi lewat apa?
kasihan daerah situ nggak ada nih, masyarakatnya payah, dapat air nggak bisa. Sodako salah satu yang terbaik, yang pahala terus mengalir itu adalah sodako membikin air di daerah-daerah gersang yang masyarakatnya nggak mampu. Antum bangun, bor, bikin, dana dari saya, itu paling bagus. Salah satu sodako terbaik. Apalagi sodako yang bagus, bantu jomblo yang pengen nikah video duit. Itu pahalanya disangka ente. Makanya antum kalau ada temen antum belum nikah, wah, melas beli, kasih modal, sodako sama, nggak mesti masjid melulu. Sodako disangkanya masjid melulu. Paham? Itu sodako bagus. Ya, itu termasuk sodako. Banyak sodako itu nggak mesti melulu cerita bangun masjid, nggak mesti. Paham nggak? Banyak jalur sodako yang lain yang bisa antum kontribusi di dalamnya. Jelas ya, ikhwan, itu. Jadi tadi apa manfaat fadilah kedahsyatan keajaiban sodako yang keenam apa? Sodako bisa sebagai wasilah penyembuh penyakit fisik sekalipun. Penyakit fisik sekalipun tadi, seperti kasus tadi apa? Orang yang mengeluarkan darah 7 tahun tidak sembuh-sembuh, ternyata qadarullah dokter mah wis entok kabeh doktere. Ya, para ahli-ahli tabib tidak mampu, ternyata dengan sedekah Allah sembuhkan dia. Berarti kan kuncinya di sodako. Ya, ini. Jadi ikhwan, kalau kita ada yang punya masalah itu, segera coba jalur sodako, dicoba. Ya, jangan-jangan masalah ini. Ya, penyebabnya. Ketujuh, nih penting lagi. Di antara kita ini berapa banyak yang hatinya keras? Ketika dibacakan Quran, hampir kita nggak pernah ada yang tergetar. Belum pernah kita mendengar ayat Quran dibacakan, kita sempat meneteskan air mata. Ustaz, kayak aku hatiku keras. Nggak tersentuh ketika melihat penderitaan orang lain. Terlalu cuek dengan kehidupan orang lain. Nggak ada kepedulian kepada sesama muslim. Pendek kata hatinya keras gitu. Kadang kejam kepada orang-orang dekatnya. Hatinya bengis. Berapa banyak yang begini? Tegaan. Ya, ini banyak kasus-kasus begini. Ya, makanya ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika datang seseorang yang langsung mengadu kepada beliau. Ya, yang mengadukan hatinya merasa keras. Ya, nggak ada rasa kelembutan, kasih sayang. Ngerasa ini ada seorang sahabat datang minta solusi. Ya Nabi, kalau makna bebasnya ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad juz 2 halaman 263, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah 854. Ya, seluruh perawinya thiqat, kredibel, dapat dipercaya. Ya, sahih hadis ini insyaallah. Ya. Ya Nabi, kok saya hatinya perasaan keras, bengis, nggak ada gitu kelembutan. Gimana ya? Maka kata Nabi SAW begini, in aradta talina qalbik, kalau hatimu pengen lembut, pengen gantung hatinya lembut, gampang tersentuh, dengarkan ayat Quran masih melihat ada orang-orang yang menderita, antum sedih, itu hati yang lembut namanya. Ya, bagus respeknya. Ya, maka kata Islam pertama, fatim al-miskin. Sering-seringlah Anda memberi makan kepada orang miskin. Sedekah maning layue. Kalau antum melihat ada orang miskin, ya, bantu dia, kasih makanan. Ini. Yang kedua, wamsah ra'sal yatim. Sering-seringlah kamu mengusap kepalanya anak-anak yatim. Bapaknya bocah yatim. Ya, definisi yatim itu apa? Awas, orang yang kehilangan ayahnya dalam usia belum balik, bakal sungus kaplak-kaplak mah ya, itu yatim bagian bapak istri loro-loroan itu. Ya, yang masih belum balik. Antum menemukan ini bapak ini meninggal masih kecil, sunnah diusap kepala sambil didoakan keberkahan baginya. Bisa dipahami, tuan? Hatimu kata Nabi talinul qulub, hatimu menjadi lembut. Dengan cara itu. Dua cara. Tadi apa? Pertama apa, Ikhwan? Pertama apa? Sering-seringlah bantu orang miskin. Antum punya tetangga, saudara, aduh melas di deleng. Sore, waduh semangan durung kana.
sedikit. Ya, kemudian yang kedua, kalau ada anak yatim, ya, antum usap kepalanya. Ya, maka ini hatimu akan menjadi lembut. Ya, lagi-lagi, ya, sodako itu bisa punya fungsi untuk melembutkan hati. Ya, banyak keajaiban sodako. Itu ketujuh, kedelapan. Sekarang, sodako bisa untuk menangkal berbagai bala musibah. Ketika kita datang banyak musibah, bisa ditolak daf'ul bala, menolak bala, berai, celaka dengan sodako. Sampai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan dalam kisah wasiat Nabi Yahya alaihi salam, ya, kepada Bani Israel, wa amurukum bis sodaqah, ya, aku Allah memerintahkan kepada kalian sedekah. Allah memerintahkan sedekah. Kemudian dibikin perumpamaan sedekah itu, manfaatnya seperti orang tawanan sudah terikat, kedua tangannya diikat ke belakang, sudah diikat nih, lehernya sudah di tiang penggal, mau dipenggal, lalu orang ini mengatakan, tolong selamatkan aku siap menebus diriku dengan harta. Padahal dia tinggal matinya aja, tinggal dipenggal. Lalu orang ini menebus dirinya dengan sodako seolah-olah. Bisa dipahami nggak, Ikhwan, perumpamaan ini? Sedekah itu begitu penting sampai bisa menyelamatkan situasi paling genting, yaitu seperti orang yang tadi apa? Akan dipenggal lehernya, terselamatkan dengan sedekah. Maka kalau kita ini, Ustaz, kok saya, kenapa kehidupan kita ruwet baik, masalah ya enggak selesai-selesai. Singawit masalah anak, rabine, ponakane, dulurai, mertuai galak, perangat perebut, wah kacau pokoknya. Wah, silih berganti, kasus enggak selesai-selesai. Ya, udah di PHK, ya, istri cemberut baik, anaknya badeg-badeg, mertuai galak, entek kabeh lah, ruwet. Komplit, wis. Ruwet tiap hari. Kenapa, Ustaz? Jangan-jangan sekali lagi gara-garanya justru ada pada masalah asuhan. Anda selama ini tidak seimbang mengeluarkan harta untuk jalan Allah. Di situ kuncinya. Paham nggak, Tuan? Kadang kalau kita mana ini kenapa? As-sodaqah, kuncinya di sedekah. Anda mau enggak? Anda keluarkan sedekah, masalah Anda selesai insya Allah. Sederhana sebetulnya. Bisa dipahami, Ikhwan? Anjani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Saya ingat, Ikhwan, dulu ini kisah real, saya pribadi, ya, berat banget perasaan. Wah, laka dina beli utang. Kayak bakal beli utang pada lara waktu. Ya, kalau nggak utang pada sakit badan. Ya, wah, ruwet hidup. Ya, saya pas waktu itu ingat, saya datang ke abah saya, Allah yarham, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menempatkannya di surganya yang tinggi, amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Saya datang ke abah, ya, mengadukan, kok saya berat banget ini, kehidupan ekonomi terlalu berat sekali, nyaris non-stop berat. Apa yang dikatakan Allah yarham, semoga Allah memuliakannya dan menempatkannya di surga yang tinggi, amin ya rabbal alamin. Dia katakan, kamu beli beras sekarung, sedekahkan. Saya kaget, saya aja untuk makan beli beras utang, minta ke abah, suruhnya sedekah lagi. Logikanya, sayanya aja lagi berat, pengen cari duit utang nganggo tuku beras, kok sedekah beras bisa. Coba, logikanya kan nggak masuk akal. Sodakolah kamu. Maka kita coba mengamalkan. Waktu itu saya belum terlalu paham kenapa justru dikasih perintah, kok lagi kepepet, duit aja pengen utang, suruh utang, kongkon nganggo sedekah utang. Sedekah dengan dari utang dulu. Sebab
sedekah ini pemancing rezeki. Dipancing dulu. Sama, lamun anu mah antum nih mancingnya rezeki supaya grojok, kata orang Jawa mah. Supaya rezeki mengalir, pancing dengan sedekah. Hatta antum dapat utang. Ah, beli beras berapa kilo bagikan? Ya, seliter dah tangga-tangga itu. Maka insya Allah ini memancing rezeki akan turun langsung. Bisa dipahami kawan? Nah, ini bagi kita yang ada masalah-masalah begitu, cek ya. Terus antum hitung, wah iya, jangan-jangan kita ini bab sedekah nih agak macet gini ya, sehingga Allah tahan lagi rezeki kita. Jangan-jangan ini dibalas oleh Allah cash, dibalasnya digaweannya lu itu. Bisa dipahami ikhwan ya, maka selalu evaluasi. Makanya ikhwan, sejak saat itu alhamdulillah ya, mulailah kita mulai peduli kepada kehidupan teman-teman kita yang sulit. Usahakan bantu ya. Antum bisa melihat tanda-tanda mereka yang sedang, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang susah, bantu mereka. Sebagaimana dulu kita juga susah. Jangan sungkan-sungkan. Jangan khawatir, demi Allah, Allah akan balas kebaikan kita. Dengan sedekah itu Allah permudah hidup kita insya Allah. Bisa dipahami ya teman ya? Gitu. Selanjutnya, ini penting lagi. Jadi sudah berapa tadi? 8 ya? 8. Bener boleh? Awas nulisnya beda salah gue. Ya. Sekarang ke-9. Nih, penting lagi. Tidak pernah ada satu pagi berlalu. Ini ke-9. Tidak ada satu pun pagi berlalu kecuali selalu Allah utus 2 malaikat khusus. Yang 2 malaikat ini punya tugas khusus. Apa tugas khususnya? Dengarkan hadisnya. Ya. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Ma min yaumin yusbih al-ibadu fi illa malakan yanzilan. Tidak ada satu pagi pun yang dilewati oleh para hamba Allah kecuali akan selalu ada 2 malaikat yang menyeru dari atas langit. 2 malaikat ini. Malaikat pertama berkata setiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Apa maksudnya? Apa nih? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berilah pengganti setiap orang yang pagi ini mengawali langkahnya dengan sodako, infak. Setiap, makanya Iwan, satu malaikat khusus, ya Allah, berikan sedekah, pengganti yang lebih baik. Setiap orang yang setiap pagi mengawali dengan sedekah. Satu lagi malaikat, kan ada 2 nih. Yang satu malaikat tadi, satu malaikatnya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan kehidupan rizki orang-orang yang tidak mau sedekah. Tiap pagi malaikat. Selalu 2 malaikat ini rutin, 24 jam setiap hari, gantian 2 malaikat setiap pagi datang. Doa begini, dari mulai pagi. Maka kenapa sebagian para salaf setiap pagi sebelum kerja selalu sedekah dulu. Sedekahnya mau bonteng kah, ngirim jangan asal minta enggak, ya apa baiklah sedekah. Paham enggak? Yang penting sedekah. Dulu para salaf mengawali pagi. Kenapa? Berharap mendapatkan doa dari para malaikat agar semoga Allah kembangkan, ganti dengan yang lebih baik setiap yang mengawali paginya dengan sedekah. Wa hadza hadis sahih Bukhari wa Muslim. Jelas Ikhwan. Makanya Ikhwan, kalau bisa kita pagi ya itu mengawali dengan sedekah. Esok buka total laka raja awan sedekah. Bisa dipahami? Semoga jangan sampai kita sampai satu hari total nggak pernah. Sedekahnya itu macam-macam ya, nggak mesti antum ngasih duit. Bisa tadi ada jangan, ada sayuran, melihat tangga belum pastikan, niatkan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah kepada untuk orang lain dalam rangka lillahi taala agar keberkahan pada rezeki yang kita berikan. Jelas? Ini sedekah itu setiap pagi tuh, Ikhwan. Makanya hati-hati, jangan sampai hari kita usahakan kosong dari sedekah. Ya, selalu sedekah. Ya, sedekah beras atau apapun yang kita punya. Ya, itu usahakan setiap hari. Selanjutnya,
yang sedekah, antum punya duit 1.000, disedekahkan 500. Ilmu matematika 1.000 dikurangi 500 berapa? 500. Kalau ilmu teori agama 1.000 dikurangi 500 bisa jadi 10.000. Iya. Antum punya 1.000 dikurangi 500, kalau matematika tinggal 500. Kalau teori sedekah 1.000 dikurangi 500 sama dengan 1 juta. Bisa. Beda. Sebab apa? Kata Nabi SAW, Bukhari wa Muslim, mana gosot sodakotun min mal, tidak akan pernah ada ceritanya hartamu akan berkurang karena sodakoh. Enggak ada cerita, kata Nabi. Mana gosot, tidak akan pernah selama-lamanya berkurang, nagos kurang suatu harta yang disedekahkan. Tidak ada. Anda jangan khawatir, setiap sedekah yang Anda keluarkan pasti Allah ganti. Pasti. Dunia wal akhirah. Jangan khawatir. Nggak ada cerita. Orang main judi melarat banyak. Orang sedekah sukike melarat laka. Bisa dipahami. Kalau main judi jadi melarat banyak. Lagunya siapa kan? Padahal ente hafal. Oh mak ke siapa? Ya, pura-pura embuh, wah, pura-pura embuh apa, padahal mah lirik lagu gue hafal kabeh. Ya. Nih. Jadi jangan khawatir, nggak ada. Makanya antum jangan khawatir. Ya. Sedekahkan sekalipun antum lagi kekurangan, sodako itu prioritaskan tetap. Ya. Jangan khawatir akan berkurang. Bahkan itu menjadi tadi pemancing rezeki lainnya. Dan akan Allah berikan keberkahan pada rezeki kita, insya Allah. Ya, apalagi ikhwan, sebetulnya cerita tentang sedekah ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Ali Imran ayat 92. Silakan dibuka kalau yang bawa Qur'annya. Alhamdulillah. Antum dengarkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, kamu selama-lamanya tidak akan disebut orang yang berbakti kepada Tuhanmu. Nggak ada cerita Anda disebut, wah hebat orang ini takwa, taat, nggak ada. Sampai apa batasnya? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai Anda berani menyedekahkan, menginfakkan apa barang yang Anda cintai. Ampun beli. Memberikan apa yang Anda sukai. Hari ini level kita apa? Memberikan barang yang sudah kita nggak sukai, bae masih mana-mana. Bingi kita cerita. Wong wadon khususnya dua pancis bodol sepenyok. Jinak nani tangga kayak mana-mana. Oh, masih bisa diangkut kayak emak Grisida. Betul. Punya baju. Ya, pada us bolong-bolong. Bakal jinak lah batu kayak masih eman bae. Masih bagus kayak itu. Akhirnya apa? Dinakna uang beli, dianggo dewek beli. Banyak nggak kasus gitu? Penggorengan, padahal dewek itu taruh parah, dipangani tikus bagian. Daripada dinakna uang eman-emanan, dianggo dewek beli, disedekahna tangga ora. Betul? Itu di sana, di Indramayu Kota. Kalau di sini alhamdulillah tidak terlalu beda. Betul. Antum sama enggak? Antum ini punya jaket, ada temenmu yang kasihan dia nggak pernah mampu beli. Antum jaketnya masih banyak di rumah tuh. Yang sering ini padahal udah lusuh. Pas kalau pengen dikasih dari uang kalimat trigane kayak eman-emanan. Padahal udah lama itu 2 tahun nggak pernah pakai. Tapi kenapa kalau pas mau saudara dikasihkan? Tapi eman dia bukan masih kanggo. Podaluloh, bener nggak? Sok sing duwe daster wong wadon, bener boleh? Wong wadon ke, padahal dasternya ke dheweke numpuk, kebak. Dimet ki, kalau pas pen sodako, melas si anu kabeh duwe, dimet ya, selawas beli dianggo.
Qadarullah kalau mau dikasihkan disawang maning, tapi kayak masih bagus ya anak. Mikir setan mulai diniup-niupkan. Ayo iya bre, tahu dari mana? Pengalaman dan pengamatan. Yung anak juga sama gitu, makanya anak tahu persis. Ente sama enggak? Sama kan? Kadang-kadang gitu kan. Sok ente kalau mau ngasihin itu, yang tadinya udah gak dipakai juga, pas mau dikasihin kayak eman-emanan. Dia anggo denak mah belian, mah beli. Lagruk maning, taruh maning lemari, betul. Tapi kenapa kalau pengen dikasihkan ke orang, jadi mungkin kayak orang Tegel, kayak eman, dia masih bagus. Qadarullah dia anggo denak ora. Yang gua dia anggo dewek mah masih mending. Setan itu selalu ya, kalau kita mau sedekah ya membikin kita tadi pertarungan dulu berat. Ya, maka benar ya. Kalau di ayat ini bahkan tadi apa? Kamu tidak dikatakan beriman sampai Anda memberikan apa yang kamu sukai. Wah, kita level dewa. Level dewa. Memberikan barang yang Anda sukai, level dewa. Kita mah pertama begini, berikan yang sudah kamu tidak sukai dulu. Bisa beli sekarang kalau dikit bela Ustaz. Us ada dua mana-mana Bu. Betul. Kalau level ini level apa tadi? Memberikan, lagi seneng-senengnya dikasihkan level dewa ini. Betul. Ya, yang ini. Ya ini mah top. Kita mah sudah coba tadi aja memberikan apa yang kamu sudah tidak sukai. Bisa enggak? Wes. Ayo belajar kunbay dikit lah. Alip-alipan dikit. Kok gampang kun mah. Levelnya, wis level apa? Memberikan yang kamu sukai mah. Ya. Ini aja kita masih berat nyatanya, betul. Masih berat. Ya. Ini, ikhwan. Selanjutnya, ikhwan, azanillah wa iyyakum. Di antara kedahsyatan sedekah lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap sedekah yang diberikan pasti dibalasnya itu tidak seimbang, tapi jauh lebih dahsyat, lebih hebat berlipat kali. Allah ungkap dalam surat ke-57 ayat 18 surat Al-Hadid. Ya, surat Al-Hadid surat 57 ayat 18. Antum dengarkan. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana. Orang-orang yang bersedekah, baik itu kalangan laki-laki maupun perempuan, dan sudi meminjamkan hartanya kepada Allah, sedekah itu Allah anggap Allah hutang kepada kita. Anda sedekahkan. Maka apa? Yudhafu lahum wa lahum ajrun karim. Yudhafu lahum. Yudhaf. Allah balas dengan berkali-kali lipat. Kali-kali lipat. Allah balasnya. Yudhaf. Bertingkat. Tidak seimbang. Allah balas jauh lebih besar lagi. Jangan khawatir. Di samping ujungnya ajrun karim. Ahli tafsir mengatakan ajrun karim itu surga. Di dunianya Allah balas, Anda jangan khawatir. Keluar 1000, mungkin Allah balas 1.000.000. Yudhaf, sebab Allah balas berlipat kali. Ujungnya ajrun karim, kehidupan mulia, yakni al-jannah. Sedekah. Nah, ini ikhwan. Makanya ikhwan, ada kisah menarik. Ya, kisah menarik nih. Ya. Terkait surat Al-Baqarah ayat 245. Al-Baqarah 245. Antum lihat ayatnya dulu. Ma'adalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adafan katsirah. Siapa yang sudi meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Siapa dia? Allah pengen utang. Siapa sih siap mengutangi Allah? Ikhwan, terkait ayat ini ada kisah menarik. Dulu, nih kisahnya, terkait ayat tadi. Ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah Al-Ansori radhiyallahu anhu. Abu Dahdah Al-Ansori radhiyallahu anhu ini, dia punya kebun yang berisi 600 pohon kurma. Bayangkan, 600
600 pohon kurma, lah mesti pirang miliar. Ya, di satu ladang khusus punya dia. Istrinya dengan anak-anaknya semua di kebun kurma itu tiap hari ngurusi. Bisa dipahami? Suatu ketika Abu Dahdah Al-Ansori radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, datang menemui Nabi SAW. Ya Nabi, ulurkan tanganmu. Nabi SAW kaget. Ada apa? Ulurkan tanganmu. Terus Nabi mengulurkan. Ya Rasulullah, aku pengen tanya, benarkah ya Rasul bahwa Allah itu perlu pinjaman? Ayat tadi, siapa yang sudi meminjam? Nanti akan Allah balas. Mana bebas, siapa enggak? Kata Nabi SAW, benar. Ya Rasul, tuh di sana ada kebun saya, luas, plus ada pohon kurmanya, 600 pohon kurma lebih. Aku katakan, aku sedekahkan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Lalu Abu Dahdah radhiyallahu an, ya Nabi SAW mendengar ucapan Abu Dahdah, langsung mengatakan betapa beruntungnya Abu Dahdah. Lalu kata Nabi SAW, sungguh aku melihat begitu banyak pohon kurma milik Abu Dahdah di sana yang semuanya terganti dengan dari mutiara dan yakut. Pohonnya sampai pohon emas di surga diganti oleh Allah semuanya. Ya, maka langsung Abu Dahdah menemui istrinya di ladang. Wahai istriku, anakku keluar. Kenapa mas? Kata sekarang. Kata istrinya, aku telah meminjamkan ini untuk Allah dan Rasulnya. Kira-kira lamun wong wadon sekian priwe. Pokok kabeh sampean ki. Oh, itu kalau istri di sana. Istrinya langsung, sungguh bagus tindakanmu. Maknanya begitu. Didorong. Wahai suamiku, sungguh engkau telah berlaku benar. Makna bebasnya. Seketika itu istrinya dan anaknya keluar meninggalkan kebun itu dan diserahkan milik kaum muslimin. Gimana posisi kita dibandingkan dengan Abu Dahdah radhiyallahu anhu dengan istrinya radhiyallahu anha? Gimana? Ya, enggak tahulah kalau sampai kayak gini mah. Yang sampai sebegitu hebatnya, dahsyatnya. Karena meyakini Allah menjanjikan akan Allah balas, dijalankan ini. Ya, saking hebatnya keimanan yang telah tertanam. Maka begitu mendengar ayat Allah akan tadi, siapa yang sudi menghutangkan Allah, langsung Abu Dahdah, aku siap. Bisa dipahami, ikhwan? Jelas ya?